Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Agar hidup manfaat, rindu surga lewat ibadah, mencari berkah yang kuasa. Hadirin jamaah perkumpulan rindu surga yang insya Allah kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di kesempatan malam ini walaupun cuaca hujan, alhamdulillah kita masih dapat melangkahkan kaki kita untuk memenuhi suatu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini akan dicatat oleh Allah sebagai suatu amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga selalu tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Berharap mudah-mudahan di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan malam ini materi ta'lim kita adalah Al-Quranul Karim, yang mana di kesempatan malam ini kita akan mempelajari tentang surah An-Nas. Pertemuan yang lalu kita sudah bersama-sama mempelajari surah Al-Fatihah. Sekarang surah An-Nas. Sengaja saya melanjutkan pengkajian kita dari surah yang pendek-pendek aja, yang sehari-hari kita baca dalam sholat terutama, ya, agar bacaan sholat kita bisa lebih baik. Oleh karenanya kita pelajari pembacaan surah demi surah, kemudian kita latih, kita lancarin, ya, merubah suatu hafalan, ya, yang sudah hafal tapi salah, itu sulit. Lebih baik ngajarin yang masih awal, ya. Ya kayak ngajar anak-anak itu, kalau kita dari awal ngebentuknya gampang. Tapi kalau orang udah hafal, udah susah, udah di luar kepala, tapi salah, acak-acakan bacaannya, itu ngebenerinnya susah. Nanti begitu lagi, terulang lagi. Maka butuh latihan, pembiasaan, ya. Sering-sering kita baca berulang-ulang sambil diingat, ya. Dengan begitu berharap mudah-mudahan nanti ada perbaikan ke depannya. Ya. Kita baca surah An-Nas bersama-sama, ya. Seperti yang lalu, kita ulang nanti sampai 2 kali atau 3 kali untuk pembiasaan. Nanti yang perlu kita ingat itu terutama makhorijul hurufnya, ya, tajwidnya, panjang pendeknya, tasdidnya, dan lain sebagainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas.
Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, nanti kita ulang lagi ya. Saya ini dulu tajwidnya. Nah, dalam membaca atau mengucapkan lam sukun tidak boleh dibaca qalqalah ya. Kul nggak boleh, kul ya, ada e-nya tuh nggak boleh. Sama kayak alhamdu kemarin ya, surah Al-Fatihah. Alhamdu nggak boleh, alhamdu itu nggak boleh. Ya. Sama kul juga lam sukun ya, nggak boleh kul ya, nggak boleh, tapi kul a'udzu. Nah, a'u ya, a itu alif atau hamzah. Kalau u ain beda ya. Kalau hamzah itu alif ya, alif a i u ya. Kalau ain a i u. Jadi u di situ ain. Jadi a itu alif, kalau u ain. Jadi a u ya. Enggak a u ya. Kalau a u nanti alif semua itu. Tapi a sama u ya. Agak kayak orang bindeng ngucapinnya ya. U. A-u. Nah, u-nya itu dibaca panjang ya, ada waw sukun. Itu nanti mad, nanti kita baca. Kita bahas itu. Bi rabbin, nah bin nas ya. Itu nun yang bertasdid. Ya. Bin nas itu. Qul a'udzu bi rabbin nas. Itu nun yang bertasdid itu ya. Harus dibaca berdengung. Harus dibaca gunnah. Jadi yang harus kita ingat itu apabila ada huruf nun atau mim, dua huruf nih, nun sama mim, kalau bertasdid itu dibaca gunnah, dengung. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Agak ditahan dulu n-nya. Bin nas. Beda sama ya, kalau batu rob langsung dia hanya ditekan aja ya, digentak tapi nggak ditahan. Bi rob bin nas beda. Kalau nun agak ditahan, bin nas ya. Itu cara mendengungkan, cara membaca. Begitu juga dengan mim. Amma yatasaalun ya. Nah, ini nun juga begitu. Jadi semua lafadz an-nas yang ada di situ bertasdid semua. Jadi bacanya didengungkan. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Bin ditahan dulu n-nya. Bin nas. Ya, nasnya panjang, sinnya kecil. Nggak boleh bin nas. Nggak boleh ya. Bin nas. Sin kecil. Malikin nas. Nah, ingat ya. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril. Nah, itu ya, kalau huruf ro ya, selain nun maksudnya kalau bertasdid dia hanya digentak aja. Syarril ya. Nggak boleh nggak boleh ditahan. Beda sama nun tadi ya. Bin nas ya. Ini namanya ikhfa nih. Nun mati bertemu shin ya. Itu samar bacanya. Nggak boleh min.
Min syarril, sinnya sin besar ya. Syarril, ya, tasdid ro-nya tuh ada tasdid, bacanya digentak, ditekan ya langsung. Min syarril waswasil khannas ya. Khannas, nunnya gunnah. Allazi zal ya, ingat makhrajnya zal ya, bukan allaji, bukan alladi, tapi allazi. Ujung lidahnya dikeluarin dikit, digigit. Zal ya. Allazi ya. Zal ini nanti sama huruf fa. Fa juga sama ya pengucapannya. Allazi yuwaswisu, sinnya sin kecil semua nih. Yuwaswisu ya. Enggak boleh yuwas ya. Yuwas sin. Allazi yuwaswisu fi itu makanya F, jangan pi ya. Fi. Ya kayak kita mengucapkan huruf F ya, fi. Ya, fa, fi, fu. Jadi enggak pa ya. Fa, fi ya. Allazi yuwaswisu fi su. Nah, su ini sod. Mulutnya monyong ngucapinnya. Su ya. Su. Sudu ya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Rinnas ya. Nunnya tasdid. Minal jin ya, ingat nunnya tasdid gunnah. Minal jinnati wan nas gitu ya. Jadi yang kita ingat itu, yang ambil beberapa poin, nun yang bertasdid harus dibaca gunnah, dengung ya. Kemudian A sama U ya, beda. A sama U, alif sama ain. Lam yang bersukun tidak boleh dibaca qalqalah ya. Tuh. Kita ulang lagi bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Khannas itu kho-nya kayak kita buang dahak ya. Kho, dia di tenggorokan bunyinya. Kho ya. Kho sama ha beda ya. Kho. Jadi nggak boleh honnas ya. Kalau honnas nanti ha. Tapi kho. Min syarril waswasil khannas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, dalam kesempatan ini, di samping tadi kita sudah membaca surah An-Nas, dan ada beberapa hal yang perhatikan ya. Dalam membaca surah An-Nas ini tadi, tidak boleh dibaca qalqalah lamnya.
Qul a'udzu. Ya. A'udzu, a'ma'u itu makharijul hurufnya harus benar. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di dalam lafaz an-nas ya. Ini saya tambahkan lagi nih. Dalam ilmu tajwid itu ada yang namanya alif sama lam. Ada alif lam, ada lam alif. Kalau lam alif itu lam dulu baru alif. Huruf lam alif ya. Kita udah tahu itu. Lam sama alif. Tapi ada lagi yang namanya al. Al itu alif sama lam, alif lam. Ini namanya al. Al ini terbagi dua. Ada al syamsiyah, ada al qamariyah. Ada al syamsiyah, ada al qamariyah namanya. Al syamsiyah itu adalah huruf atau lafaz atau kata ya, yang diawali depannya dengan alif lam ya. Tapi alif lamnya tidak terbaca. Contohnya Ar-Rahman gitu ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Kalau kita baca nggak boleh dibaca Al-Rahman, Al-Rahim, enggak ya kan? Sama kayak An-Nas ya. An-Nas itu alif lamnya nggak terbaca, padahal dia ada alif sama lam kan gitu. An-Nas, An-Nas, tapi nggak, ininya nggak hidup alif lamnya. Nggak boleh dibaca Al-Nas gitu ya, nggak boleh. An-Nas, ininya nggak hidup. Ini namanya alif lam ini disebut al-syamsiyah namanya. Al-syamsiyah ya. Al-syamsiyah itu hurufnya ada 14. Nah, nanti kita kalau tajwidnya begitu ke sana. Ya. Hurufnya yang 14 itu diapalin, diingetin. Kalau kita untuk mempermudah hafalan itu dikumpulkan dalam kalimat tib, rahiman, tafuz ya. Zani'am, da, su'a, zonin, zur, syarifan, lil karom, tib, to, ini huruf to gitu. Summa, ini huruf-huruf al-syamsiyah. Sil, rahiman, ro, tafuz, ta, dif, dod, za, zal, ni'am, nun, da, ain, pedal, su'a, sin, huruf-huruf depannya aja. Zonin, zo, zur, zai, syarifan, sin besar, lil karom, lam. Ini huruf-huruf al-syamsiyah. Nah, huruf al-syamsiyah ini ada 14 jumlahnya. Misalnya to, atib ya misalnya. Atib, salawat tib ya. Atib ini namanya alif lam kemudian bertemu dengan huruf to ya. Setelah alif lam, setelah al ada huruf to. Ini berarti al ini nih al-syamsiyah. Terus kayak tadi nih Ar-Rahman, Ar-Rahim, ro. Nah, di sini ada nih rahiman tuh. Tib masil rahiman, rahiman ini ro ini huruf al-syamsiyah.
Jadi apabila ada al, setelah al itu ada huruf ro, berarti al itu al syamsiyah, kayak ar-Rahman ya. Setelah al ada huruf ro, itu berarti alnya al syamsiyah, nggak boleh dibaca, nggak boleh hidup ya. Alnya nggak hidup, alif lamnya. Jadi ini harus dihafalin. Tib summasil rahiman tafuz dibdani'am da'su azzonin zur syarifan lil karom. Duh, puyeng hafalinnya, lupa lagi misalnya. Udah saya kasih rumusnya aja dah biar gampang. Apabila ada alif lam, kemudian huruf berikutnya ada tasdidnya, udah itu berarti al syamsiyah. Kalau ngapalin misalnya puyeng ya kan. Pokoknya setiap ada lafaz, ada al nih hurufnya, huruf ro-nya ada tasdidnya, ini tasdid namanya nih, yang kayak huruf W ya. Berarti al ini udah al syamsiyah, nggak mungkin dibaca dia, nggak mungkin hidup ya. Anas misalnya, kemudian ta, atta ibu ya, atta ibu. Jadi kalau baca Quran, apabila ada tulisan kayak begini, atta ibu, tuh kan, udah alnya berarti al syamsiyah. Hurufnya setelah al ini ada tasdidnya, berarti dia al syamsiyah namanya. Setelah alif lam, setelah al ada huruf bertasdid, udah berarti al syamsiyah. Ya. Itu ciri-cirinya. Kemudian yang kedua al-qamariyah. Nah, kalau al-qamariyah alnya hidup. Contohnya tadi alhamdu. Kan hidup tuh. Hamdu ya. Al-Maidah. Kan hidup. Al-Masjidu ya. Nah, apabila alnya ini hidup nih bunyi, kedengaran L-nya, al-masjidu, al-baitu, ya, al-madrasatu, itu berarti alnya al-qamariyah. Hurufnya sama, ada 14, dikumpulkan dalam kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimah. 14 juga ada. Cirinya gitu aja dah. Pokoknya cirinya kalau alnya hidup, al-qamariyah. Kalau alnya nggak hidup, berarti al-syamsiyah. Itu aja cirinya. Anas, kata anas itu alnya al-qamariyah karena dia nggak hidup. Huruf nunnya bertasdid ya. Tadi seperti saya sampaikan, kalau bertasdid berarti dia al syamsiyah. Malikin nas. Nah, malikin nas, pembacaannya kata maliki itu pendek, beda dengan maliki yang ada di surah Al-Fatihah. Kalau di surah Al-Fatihah kan panjang. Maliki yaumiddin. Maknya ya. Maliki yaumiddin. Nah, kalau dalam surah An-Nas, maknya pendek. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Panjang laknya. Karena harokatnya berdiri. Fathah tegak. Jadi setiap ada kasroh tegak, fathah tegak, ada doma terbalik, nah itu berarti panjang bacanya. Min syarril, nah ini juga nun mati menjadi hal yang pokok ya, pembahasan dalam bacaan Quran itu ikhfa namanya. Ikhfa, izhar, iqlab, itu menjadi hal yang harus diperhatikan dalam pembacaan Al-Quran. Karena memang tajwid terutama yang banyak dibahas seputar itu. Izhar, idgham, ikhfa, ya, iqlab. Maka izhar dan ikhfa itu harus menjadi satu hal yang wajib dan harus diperhatikan. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasi ya. Al-waswasi itu alnya tadi al-qamariyah. Lamnya hidup. Min syarril waswasi ya. Al-waswas. Alnya al-qamariyah karena hidup.
Al-Khannas sama alnya al-Qamariyah juga. Min syarril waswasil khannas ya. Lafaz al-Khannas itu alnya hidup. Berarti al-Qamariyah. Jadi pokoknya yang hidup Qamariyah gitu aja. Depannya Ki Qamariyah. Allazi yuwaswisu fi. Ya, fi tadi tuh ingat, setiap huruf fa dalam Al-Quran itu cara bacanya harus menggunakan huruf F, fi ya. Alam taro kaifa fa'ala, jangan alam taro kaifa fa'ala ya. Kalau kaifa fa jangan, tapi fa. Panjang. Nanti insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita bahas soal mad ini ya, mad asli dulu. Fi sudurin nas. Sekedar kita perlu pahamin dulu bahwa dalam Al-Quran itu mad menjadi hal yang penting yang harus kita ketahui. Mad itu artinya panjang ya. Memanjangkan bacaan apabila bertemu dengan huruf mad. Huruf mad itu ada 3. 1 alif, 2 waw, 3 iya. Nih, apabila ada huruf bertemu dengan salah satu huruf ini, bacanya harus panjang, tapi dengan catatan pasangannya harus pas ya. Alif, alif ini pasangannya sama fathah ya. Ini ada huruf harokatnya fathah, alif pasangannya. Ini ada huruf kemudian domah, pasangannya waw. Ada huruf sukun, pasangannya ya. Contohnya tadi fi, kasroh ya, kasroh. Ini harokatnya sukun semua, harus. Contohnya tadi fi ya, fi. Ini ada huruf fa. Huruf fa kemasukan iya nih ya. Harokatnya harus kasroh, baru nih iya ini nih berfungsi sebagai huruf mad. Berfungsi sebagai huruf mad maksudnya apa? Huruf ada ya bertemu dengan huruf bait ya. Bait. Baitun. Ini ada iya sukun. Tapi huruf sebelumnya, huruf ba, harokatnya fathah. Iya ketemu sama huruf yang harokatnya fathah. Ini bukan pasangannya. Nggak boleh dibaca panjang. Walaupun ada iya sukun ya. Dia harusnya kasroh kalau iya. Huruf sebelumnya harus berharokat kasroh. Baru dia berfungsi sebagai huruf mad. Tapi kalau huruf sebelumnya ini fathah, nggak boleh dibaca panjang. Sama juga ada waw sukun, huruf sebelumnya fathah misalnya. Di Quran ada khauf ya. Khauf. Ada waw sukun. Tapi huruf sebelumnya fathah. Nah, ini nggak boleh dibaca panjang. Kecuali adanya di ujung kalimat. Di pas ayat ya. Atau di tengah-tengah kalimat tapi kita berhenti di situ. Nah, pas kita udah nggak kuat berhenti, itu baru dibaca panjang. Nanti dia berubah menjadi madlin namanya, atau madlayin, atau madlin, panjang. Tapi kalau kita baca langsung nggak boleh dibaca panjang. Contohnya alaihim, ya. Alaihim, ini paling banyak nih di Quran kata alaihim. Ya. Alaihim, alaihi, ini ada iya sukun, ya. Tapi huruf sebelumnya huruf lam, harokatnya fathah, bukan pasangannya. Iya itu pasangannya sama kasroh. Ini memang fathah, nggak boleh dibaca panjang. Alaihim, nggak boleh. Alaihim, itu nggak boleh. Alaihi, sama, nggak boleh dibaca panjang. Kecuali adanya di ujung kalimat. Ya, alaih, kita panjangin, boleh.
ya. Alaihi, misalnya di sini ayat, ya. Atau sengaja kita berhenti di sini karena napas kita nggak kuat. Shollu alaihi, boleh dipanjangin. Alaihi. Tapi kalau di tengah-tengah kalimat nggak boleh. Alaihim narum muqsadah, misalnya ya. Quran ada tuh. Alaihim narum nggak boleh. Alaihim nggak boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim, nggak boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya, nggak boleh. Panjangin, ya. Karena alaihim di sini ya sukun ketemunya sama fathah, itu nggak boleh dibaca panjang. Kecuali kalau ya sukun kasroh. Begitu juga dengan yang lain. Kalau wawu domah, kalau ketemu sama fathah ya nggak boleh dibaca panjang. Tidak berfungsi sebagai huruf mad, ya. Fungsinya gugur. Alif juga sama. Kalau alif pasangannya fathah, huruf sebelumnya harus berharokat fathah. Kalau bertemunya sama domah, ya nggak boleh dibaca panjang. Begitu. Jadi huruf mad ada 3, alif, waw, ya. Nah, pasangan-pasangannya kita harus tahu. Dia akan berfungsi sebagai huruf mad apabila alif bertemu dengan huruf fathah, ya. Huruf sebelumnya berharokat fathah. Akan berfungsi sebagai huruf sebelumnya berharokat kasroh. Domah waw akan berfungsi sebagai huruf mad apabila huruf sebelumnya berharokat domah. Itu pasangannya itu. Waw sama domah, alif sama fathah, ya sama kasroh. Nah, kalau bukan ketemu sama pasangannya, maka fungsinya sebagai huruf mad akan menjadi hilang, akan menjadi gugur. Ya. Itu. Contoh seperti tadi di sini, qul a'u, ya a'u itu dibaca panjang, ada waw sukun, huruf sebelumnya yaitu huruf ain, harokatnya domah, u. Berarti dia berfungsi sebagai huruf mad. Waswasi min syarril waswasi, ya. Ada alif. Huruf sebelumnya huruf waw, harokatnya fathah. Nah, berarti dia berfungsi sebagai huruf mad, panjang, ya. Waswasi allazi yuwaswisu fi sudu. Nah, sudu juga sama tuh. Ada waw sukun, huruf sebelumnya yaitu huruf dal berharokat domah. Fungsi sebagai huruf madnya di situ hidup, berfungsi. Minal jinnati wan nas. Nas itu namanya mad arid lisukun. Ya, setiap mad itu nanti kita bahas mad. Mad itu asalnya satu, mad tabi'i atau mad asli. Kemudian nanti dia akan berubah jadi banyak macam-macam namanya tergantung kondisinya, ya. Seperti apa? Kalau posisinya ada di atau di penghujung ayat, maka dia berubah menjadi mad arid lisukun. Arid lisukun itu panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4, bahkan boleh 6. Tadinya cuman 2 harokat aslinya. Selagi dia masih mad tabi'i, dia 1 alif atau 2 harokat. Tapi berhubung adanya di penghujung kalimat, berubah menjadi mad arid lisukun. Nah, kalau sudah berubah menjadi mad arid lisukun, panjangnya boleh 2, boleh 4, dan boleh 6. Itu nanti pembahasan tajwidnya. Nah, maka dalam Al-Quran itu, tapi ilmu tajwid itu nggak berkembang sih sebenarnya. Jadi kalau kita mempelajari ilmu tajwid, 1 kali ngaji, ingetin 1 aja. Nanti ngaji berikutnya, tambah lagi 1, ya. Syukur-syukur lebih dari 1, 2 gitu. Kayak tadi nih, mad tabi'i, al-samsiyah, ya, ciri-cirinya kayak gitu. Ya. Atau tadi barusan yang terakhir, mad arid lisukun. Nah, nanti begitu semua sama. Dan tajwid nggak berkembang, begitu aja udah. Dari dulu sampai sekarang ya paling ya mad itu ya begitu-gitu aja. Mad arid lisukun, mad tabi'i, mad far'i, jaiz munfasil, ya. Jadi kalau kita ingetin 1, ntar lama-lama kelar, hafal gitu ya. Yang penting 1 poin, tapi kita ingetin, terus kita praktekin. Kalau baca Quran, oh ini nih,
Ini mat tabi'i nih. Nah, ini mat arid li sukun nih gitu ya. Ingetin satu-satu udah nanti lama-lama bisa insyaallah. Beda dengan ilmu fikih. Kalau fikih berkembang, fleksibel ya. Usul fikih, tapi kalau tajwid enggak. Nah, maka kita perlu mempelajari ilmu tajwid karena memang sekarang ini untuk membaca Quran ya harus begitu. Tapi kita beruntung kalau dulu Quran itu polos, nggak ada titik, nggak ada harokat. Ba sama iya, sama ta, sama nun sama. Ya. Kalau zaman dulu ya di zaman sahabat dulu, misalnya ada tulisan begini ya. Apa bacanya itu? Nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Sama. Iya, bisa baina, bisa binti, ya kan? Nah ini zaman dulu itu untuk mengetahuinya tergantung konteks kalimatnya. Yang sebelumnya apa? Kalau misalnya ada orang begini, misalnya Zainab, ya. Nih, Zainab titik-titik Ahmad, berarti ini binti, gitu. Zainab binti Ahmad. Gitu. Tapi kalau kalimatnya beda lagi, misalnya Zainab, misalnya Zainab, ya, Zainab fi fil bait, ini jadi bait, ba iya titik. Jadi disesuaikan dengan kalimat sebelumnya, harus paham. Kita sulit untuk membaca seperti itu ya. Maka akhirnya di tahun 62 Hijriah itu Imam Abul Aswad Ad-Du'ali berinisiatif ngasih titik. Awaluman wad'un nuqat alal huruf, itu Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau berinisiatif. Ba kasih tanda satu di bawahnya titik. Nun satu di atas. Untuk mempermudah orang yang baca, yang mengenal huruf. Nah, setelah hurufnya kenal, ba, nun, ta, sa, bisa dibedakan. Tapi nggak ada harokatnya. Kayak huruf begini nih. Ini susah juga bacanya nih. Iya, susah belajarnya. Harus tahunan dan harus mondok di pesantren. Nggak mondok susah. Akhirnya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi berinisiatif dikasih harokat supaya orang bisa bacanya gampang. Kemudian kesininya lagi Imam Abu Qasim, ya, beliau berinisiatif buat ilmu tajwid. Karena baca Quran itu ada yang panjang, pendek, makhrajnya beda, shin, shin, sod itu beda, ta, sa, nun beda cara pengucapannya. Akhirnya tersusunlah satu ilmu yang namanya ilmu tajwid yang sampai sekarang kita pelajarin. Maka untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, ya kita harus pelajari tajwidnya. Itu yang harus kita pahami. Maka nanti pembelajaran Quran ini di samping kita baca, praktek, nanti teorinya, ilmunya satu-satu saya sampaikan. Sekarang tadi sudah saya sampaikan ya, al-syamsiyah dan al-qamariyah, juga huruf-huruf mad, ya, alif, waw, ya. Itu aja dulu ingetin. Huruf mad ada 3, alif, waw, ya. Alif pasangannya sama fathah, waw pasangannya sama domah, iya pasangannya sama kasroh. Al terbagi 2, ada al-syamsiyah, al-qamariyah. Ciri-cirinya udah, pokoknya kalau al-syamsiyah nggak terbaca, L-nya nggak hidup. Nah, cirinya yang kedua, huruf sesudah al bertasdid. Al-syamsiyah. Kalau al-qamariyah hidup. Kayak tadi, al-masjidu, ya, al-baitu, al-madrasatu, ya, alhamdu, itu al-qamariyah namanya. Itu aja yang perlu kita ingat supaya nanti kesananya kita nambah lagi. Yang penting yang sudah itu satu poin aja,
kita ingat, nah, itu nanti lama-lama selesai. Nah, itu kajian surah An-Nas. Ini kita mau pelajarin ininya nggak? Maknanya? Hah? Gak apa-apa ya? Nggak kelamaan ya? Ini baru tajwidnya tadi, baru bacanya sama tajwidnya, sekilas maknanya aja. Ya, terjemahannya, bahwa surah An-Nas Makkiyatun au madaniyatun. Surah An-Nas ini sebagian ulama mengatakan Makkiyah. Makkiyah itu artinya diturunkan di kota Makkah. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan surah An-Nas itu Madaniyah. Diturunkannya di kota Madinah, bukan di Mekah. Walaupun memang kaul yang paling kuat itu mengatakan Makkiyah. Surah An-Nas diturunkan di kota Makkah. Asbabun nuzul surah An-Nas ini, ya, menurut keterangan ulama tafsir yang mengatakan surah An-Nas ini surah Makkiyah, surat ini diturunkan di kota Makkah. Dulu Nabi Muhammad itu pernah diganggu oleh kaum kafir Quraisy. Matanya beliau sakit, diganggu sama orang kafir Quraisy. Ya. Kemudian turun surah An-Nas ini untuk menangkal. Ya. Sebagian ulama lagi mengatakan surah Makkiyah, surah An-Nas ini termasuk surah Madaniyah, diturunkan di kota Madinah. Asbabun nuzulnya, dulu di Madinah ada orang Yahudi ahli sihir. Jadi yang namanya sihir itu bukan cuma sekarang. Ada teluh, santet. Dari zaman Nabi dulu udah ada. Bahkan sebelum Nabi Muhammad, ya, Nabi Musa. Zaman Nabi Musa yang kita kenal itu tongkat berubah menjadi ular, ya. Karena memang kaumnya dulu, ya, itu punya kekuatan sihir, ya, keahlian sihir yang begitu kuat. Maka Nabi Musa diberikan mukjizatnya dapat merubah tongkat menjadi ular. Karena dulu musuh-musuhnya Nabi Musa, orang-orang kafir dulu, itu sering merubah tali menjadi ular, banyak ularnya. Jadi Nabi Musa dikasih mukjizat tongkat, berubah jadi ular yang besar, ya ularnya habis dimakanin semua sama ularnya Nabi Musa. Sampai Nabi Muhammad pun begitu. Nabi Muhammad pernah matanya sakit karena terkena sihir yang dibuat oleh orang Yahudi di Madinah. Nah, surah An-Nas ini juga disebut surah Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain, istilah Mu'awwidzatain kita harus tahu tuh. Kan ada hamdalah, ya. Kalau hamdalah kita tahu apa itu hamdalah. Kalimat alhamdulillah. Kalau basmalah, lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau mu'awwidzatin itu artinya kalimat yang terdiri dari a'udzu, yang ada lafaz a'udzunya. Nah, jadi di dalam surah yang pendek ini ada dua. Qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Nah, al-falaq dengan an-nas ini disebutnya mu'awwidzatain. Jadi kalau coba sebutkan, ya, apa yang dimaksud dengan mu'awwidzatain, itu falaq sama an-nas. Kalau hauqalah itu istilah atau sebutan untuk kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah disebutnya hauqalah. Kalau tasbih subhanallah, hamdalah, alhamdulillah, basmalah, bismillah, ta'awudz, a'udzubillah, gitu kan? Kalau mu'awwidzatain, al-falaq sama an-nas. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Ya. Jadi itu. Nah, surah An-Nas ini termasuk dalam salah satu kalimat yang disebut mu'awwidzatain. Di dalam surah An-Nas ini menceritakan
bahwa kita manusia itu harus selalu waspada, berhati-hati, bahwa dalam kehidupan di atas muka bumi ini yang ada bukan cuma kita, bukan cuma manusia. Di atas muka bumi, di tempat yang sama ini ada manusia, ada jin. Jadi Allah menciptakan makhluk, ya kalau setan itu udah lain, memang lain. Artinya bukan makhluk yang diciptakan sama Allah suruh ibadah. Kalau jin sama manusia kan suruh ibadah, sama. Jin sama manusia itu sama. Jadi hidupnya di satu tempat. Isinya ada dua makhluk, ada jin, ada manusia. Cuman bedanya kalau manusia itu nampak, ya, fisiknya bisa disebut kasar, ya. Tapi kalau jin disebutnya halus, makhluk halus, sehingga tidak bertabrakan, ya. Walaupun nyatu, ya bisa. Manusia sama jin nempel, misalnya bersentuhan, ya bisa, nggak apa-apa. Kalau manusia sama manusia kan nabrak, kan gitu. Terasa nabrak, ngadu. Tapi kalau sama jin enggak. Gitu. Tapi walaupun demikian, kita harus hati-hati, karena jin itu sama dengan kita manusia. Dia punya perasaan, bahkan perasaan jin itu lebih kasar dari manusia. Maka ada pendapat, ya, ulama yang mengatakan sebaik-baiknya jin itu sama dengan segalak-galaknya manusia. Jadi kalau ada manusia yang galak, itu kalau jin paling baik itu. Tuh, jadi hanya kalau orang tua dulu suka ngajarin anak cucunya, hati-hati jangan lempar sampah sembarangan, jangan suka buang air kecil sembarangan, gitu ya. Iya. Cuman kadang-kadang cara mereka mendidiknya itu numpang-numpang. Kalau kita misalnya buang air kecil di bawah pohon gitu kan, numpang-numpang anak bagong, dianggapnya anak bagong kita kan. Itu sebenarnya ajarannya benar gitu. Artinya memang di dalam ajaran Islam kita diajarkan begitu. Nggak boleh kencing di air yang menggenang. Nggak boleh kita buang air kecil, ya, di lubang. Di bawah pohon ada lubang, kita kencingin, jangan. Nggak boleh. Bisa jadi di situ ada makhluk, ya, itu jadi rumahnya makhluk apa? Semut, apa ular atau apa, dia terganggu. Maka ajaran Islam nggak boleh. Atau bisa jadi di situ ada jinnya. Saya pernah beberapa kali mendapati orang minta tolong, ya diganggu lah sama jin, katakanlah kesurupan. Itu gara-gara dia nggak sadar kalau dia mengganggu. Kadang orang buang sampah, buang benda apalah, kayu kayak apa, sembarangan main lempar aja. Terkena anak jin misalnya, dia nangis marah, lapor sama ibunya, ibunya marah ke kita. Maka akhirnya ada orang suka kesurupan, nggak sadar dan lain sebagainya. Gitu. Itu dia karena dia merasa terganggu dengan sikap kita, nggak suka. Walaupun kita nggak berniat mengganggu dia, ya, nggak sengaja lah, karena kita nggak ngelihat dia, gitu. Maka kita harus berhati-hati dalam kehidupan ini, hati-hati gitu. Qul, katakanlah hai Muhammad, a'udzu bi rabbin nas. Saya berlindung. Jadi Nabi Muhammad suruh nyampein sama sahabat, sama orang Quraisy pada waktu itu. Qul, katakanlah hai Muhammad, a'udzu, saya berlindung kepada Tuhannya manusia. Tuhannya manusia siapa? Allah. Artinya kalau kita mau berlindung, ya sama Allah aja, udah, jangan sama yang lain. Ya. Kita mau berlindung dari rasa takut, dari apapun. Ya, kalau mau berlindung ya mintanya sama Allah. Qul a'udzu bi rabbin nas khalaqahum wa malikuhum. Yang menciptakan kalian, yang memelihara kalian, yang memiliki kalian, ya. Itu hanya Allah. Maka berlindunglah kepada Allah. Jangan berlindung kepada yang lain. Siapa
Tuhannya manusia itu Malikin Nas, rajanya manusia, penguasa seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Bahkan bukan cuma manusia, tapi semua makhluk. Ya, rajanya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang menandingi, menyamai, ya, apalagi di atas Allah, nggak ada. Siapapun raja yang paling hebat, Fir'aun sekalipun yang katanya ngaku Tuhan, yang ada apa-apanya sama Allah mah. Raja yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malik adalah yang merajai, tapi saat nanti itu semua yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahin Nas, ya, ini Malikin Nas, Ilahin Nas, ini adalah penjelasan dari kata Rabbin Nas tadi. Katakanlah hai Muhammad bahwa aku berlindung kepada Tuhan manusia. Siapa sih Tuhannya manusia itu? Malikin Nas, yaitu rajanya manusia. Ilahin Nas, Tuhannya manusia, ya, tempat memohon, tempat bergantung, tempat berlindung. Semua itu Rabbin Nas tadi yang di atas tuh menyipati, menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikatakan sebagai Rabbin Nas tadi itu. Berlindung dari apa? Tadi kul a'udzu bi Rabbin Nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Berlindung dari apa? Min syarril waswasil khannas. Berlindung dari kejahatan. Syar itu kejahatan. Al-waswas, al-waswas itu suara yang halus asalnya, ya. Kemudian berkembang menjadi bisikan, bisikan. Jadi berlindung dari kejahatan bisikan. Itu ya setan yang selalu menggoda, ya. Makanya ditafsirkan min syarril waswasi ailis syaiton, setan. Berlindung dari segala bisikan-bisikan setan. Al-Khannas, yang bersembunyi. Setan itu pinter gitu. Kenapa dikatakan bersembunyi? Karena dia selalu bersembunyi. Pinter setan itu. Bahkan sebelum Nabi Adam ada di surga, setan udah ada duluan. Iblis itu pinter. Dia hafal semua nama-nama. Dia paham banyak hal dibandingkan dengan Adam. Pinter. Makanya strategi untuk menggoda manusia, dia pinter. Orang ini mah ini mah cemen lah, udah kelasnya udah maju. Yang anak buahnya yang biasa-biasa aja dulu godain. Nanti kalau nggak mempan, pimpinannya lagi turun. Pakai berbagai macam cara, strategi, gimana supaya orang itu bisa tergoda. Kalau orang yang soleh, yang beriman, yang udah imannya kuat, mantep, itu yang turunnya jenderalnya nanti, panglimanya. Godaannya udah macam-macam. Banyak kan manusia itu lebih tergiur, lebih goyah. Itu kalau godaannya udah materi, ya, harta, wanita itu. Makanya selalu seputar itu. Ya, media atau cara iblis menggelincirkan manusia. Paling medianya itu. Kalau nggak urusan duniawi, urusan materi, paling jabatan atau wanita, dan itu paling itu. Nah, itulah setan selalu berupaya mencari teman. Karena dia udah laknatullah, udah dijamin masuk neraka kalau dia mah. Nah, dia pengen masuk nerakanya nggak mau sendirian. Ngajak-ngajak gimana caranya supaya Bani Adam juga ikut. Nemenin dia di neraka. Bukan nemenin di surga, nemenin di neraka. Maka dia berupaya cari sebanyak-banyaknya pengikut dari bangsa manusia. Dia bawa. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas.
yang selalu membisikkan di dalam dada manusia. Hati itu adanya di dada. Makanya di sini pakai kalimatnya sudurin nas, di dada manusia. Karena targetnya hati. Hati ini kan panglima yang ada di dalam tubuh kita. Ketika kita punya niat, punya kerentek, pengen ngaji, itu awalnya di hati dulu, baru naik ke akal pikiran. Bagaimana nih untuk berangkat ngaji, naik motor apa jalan kaki, cuacanya hujan apa enggak, awalnya dari hati dulu kerenteknya. Maka hati inilah, makanya kata Nabi, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat jasadu kullu, wa idza fasada jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Bahwa sesungguhnya di setiap individu manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Tapi apabila segumpal daging itu rusak, jelek, maka akan rusak semua anggota badannya. Ala wahiyal qalbu. Ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hati yang ada di dalam setiap insan, setiap individu manusia. Maka hati itu harus dijaga. Makanya ada lagunya, jagalah hati, itu kan. Hati yang penting. Ini panglima. Karena awalnya dari sini. Dari sini baru naik ke akal. Sama akal diatur strateginya bagaimana nih. Ada orang misalnya, aduh ini kayaknya mangga tetangga udah enak nih. Udah waktu dipetik nih. Ambil hatu besok. Hati dulu tuh. Dari hati baru ditransfer ke akal. Akal nih yang ngatur. Kapan nih waktu ngambil yang tepat? Kira-kira sepi, nggak ada orang tahu. Ngambilnya pakai apa? Apa disogrok, apa naik? Itu akal yang ngatur. Baru nanti anggota badan yang bekerja, tangan, kaki, mata. Gitu kan. Jadi hati dulu. Maka di sini allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Iblis, setan itu yang dia serang itu dada manusia, yang ada di dalam dada manusia. Karena disitulah letaknya hati. Minal jinnati wan nas, setan itu ya, yang suka menggoda manusia itu bisa berbentuk jin dan juga bisa berbentuk manusia. Jadi godaan itu udah setan masuknya kategorinya. Jadi kalau kita ada orang ngeganggu kita, walaupun bentuknya manusia, tapi dia ngajak, udah ngapain ngaji, udah kita ke kafe aja lah. Itu setan itu. Minal jinnati wan nas. Kadang-kadang berbentuk jin, ya. Nggak kelihatan, cuman hati ini hawanya males, pengennya ke sana, pengennya yang nggak baik lah. Diajak yang baik, kayaknya berat banget. Disuruh ngaji, padahal cuma duduk doang, dengerin doang. Tapi kayaknya berat banget. Gitu kan? Tapi kalau sesuatu yang gak enak, walaupun keluar duit, dia harus bayar, dia harus capek, tapi seneng aja gitu. Itu karena bisikan di dalam dada. Itu ya kalau yang gak nampak, yang adanya di dalam tubuh kita, itu berarti jin. Ya. Kan godaan itu ada yang dari jin, ya berbentuk jin, ada yang berbentuk manusia. Manusia tadi, teman, saudara, ya siapa aja, ajak kita melakukan perbuatan yang nggak benar, kita ikut, tergoda, itu setan itu yang kita ikutin. Jadi dia sudah dirasuki setan, kemudian digerakkan sama setan ngegoda kita. Gitu. Itu sama iblis tadi itu. Ya. Maka berteman, berkawan itu kita harus lihat, ya. Maka kata ulama gitu, kalau kita pengen tahu, pengen mengenal sifat seseorang, lihat aja dari temennya. Itu kata di dalam kitab Ta'limu Ta'lim, salah satunya. Maka upaya-upaya iblis untuk menjerumuskan manusia lewat berbagai macam cara. Jadi jin, ya itu tadi jin yang kafir,
Kan jin juga sama kayak manusia. Ada yang rajin ibadah. Ini di sini nih kalau kita bisa ngelihat banyak jin yang ikut ngaji. Ada yang hadir. Ada yang cuma nongkrong di depan situ, ada tuh lagi duduk, ada. Ya, kalau lewat jembatan ini bye-bye nih kalau masuk pintu. Ada yang nongkrong di situ gitu. Ada yang duduk di sini ikut ngaji, merhatiin, nyimak. Dan jin itu loyal sama guru, sama kiai itu loyal. Ada seorang kiai menjelang wafatnya itu dijenguk sama jin. Wah, itu bawa buah-buahan, bawa makanan. Ada yang ngasih uang. Kata kiainya, "Kamu dari mana ini?" "Saya dagang." Habis dagang sate. Dia rupanya tukang sate di alam jin ya. Jin itu tukang sate, hasil dagang untuk Pak Kiai. Karena hari-harinya setiap Pak Kiai itu ngajar ngaji, nah itu salah satu jamaahnya. Banyak jamaahnya yang hadir ikut ngaji dari bangsa jin. Ikut ngaji, jin-jin yang soleh lah. Kayak kita lah ya, manusia yang ngaji, ada yang malas, nggak mau ngaji, yang susah. Sama lah, pokoknya manusia. Dan makanya firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kalau jin sama manusia diciptakan sama Allah suruh ibadah, maka tadi ada yang nurut, ada yang enggak. Tapi kalau setan nggak ada. "Wa ma khalaqtus syaitan" misalnya illa lil ibadah, nggak ada. Kalau setan mah udah pokoknya udah pasti sesat aja. Iblis mah udah pasti sesat dan udah pasti masuk neraka. Makanya iblis ini ngegoda jin, ngegoda manusia supaya terjerumus juga. Jadi jin yang disebut jin kafir itu bukan berarti jinnya bukan beragama Islam, tapi jin yang nggak mau ibadah kayak manusia gitu. Jadi pengertian kafir di situ ya bukan cuman nggak beragama Islam, mungkin ada juga yang agamanya Islam tapi nggak mau ibadah, sama kayak manusia. Kan yang aku Islam banyak, tapi yang nggak sholat ya juga banyak, nggak ngaji, nggak apa. Itu kalau jin itu disebutnya jin kafir itu. Kalau jin, cuman kalau manusia kan kafir itu kalau agamanya non Muslim gitu. Kalau jin yang disebut jin kafir, jin yang nggak mau ibadah. Nah itulah yang harus kita pahami agar kita selalu waspada, hati-hati, jangan sembarangan dan jangan mudah terpengaruh karena iblis ya, setan berupaya selalu menggoda kita, menjerumuskan kita dengan berbagai macam cara dan berbagai bentuk. Ya, bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk jin. Yang penting targetnya terjerumus. Gitu. Itu target kita. Hadirin, demikianlah taklim kita di kesempatan malam ini. Marilah kita akhiri taklim kita dengan berdoa, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita pelajari akan menjadikan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Mubarak wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran mubarakan. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar
Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.